Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Kami akan coba mengupas lebih dalam seputar silabus bahasa Inggris untuk kelas 11 atau kelas 2 SMA, mulai dari kurikulum KTSP sampai kurikulum 2013 yang revisi. Nah, mungkin bisa dimulai dari pengertian silabus itu sendiri ya. Oh iya, by the way, di sini silabus yang dimaksud adalah silabus kurikulum ya. Jadi lebih spesifik ke silabus kurikulum, bukan silabus yang kayak biasa. Nah, jadi kalau secara umum silabus itu merupakan suatu rencana pembelajaran atau suatu rancangan yang isinya mencakup beberapa poin yang ada di kurikulum itu sendiri, kayak kompetensi dasar, materi pembelajaran dan yang lain-lain lah pokoknya. Nah, simpelnya sih silabus ini merupakan penjabaran dari suatu kurikulum tersebut. Gunanya tuh untuk membantu para pengajar dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kali ini kelompok kami akan mencoba mengupas lebih dalam nih tentang silabus bahasa Inggris khususnya untuk kelas 11, mulai dari kurikulum KTSP sampai kurikulum 2013 yang revisi. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi, nah seperti yang teman-teman udah pada tahu dan ngalamin juga mungkin, kalau misalkan di Indonesia ini udah beberapa kali mengalami pergantian kurikulum kan. Nah, dimulai dari kurikulum KTSP, mungkin sebagian udah ada yang ngalamin nih kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Habis itu tahun 2013 ada mengalami perubahan menjadi Kurtilas, dari KTSP ke Kurtilas. Nah, habis itu ada lagi Kurtilas yang revisi, yaitu terjadi pada tahun 2016. Nah, untuk materi yang ini kelompok kami gunain Kurtilas yang revisi 2016. Soalnya Kurtilas ini sampai tahun 2020 itu masih ada revisi ya. Makanya untuk materi yang ini kita gunain yang 2016 gitu. Nah, berikut ini bakal ada contoh format silabusnya nih dari silabus KTSP sampai silabus Kurtilas yang revisi 2016. Berikut nih. Nah, ini yang pertama nih contohnya silabus dari zaman KTSP ya, pas KTSP masih berlaku. Bisa dilihat formatnya kayak gini untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 11-nya. Nah, oke, lanjut ke kurikulum 2013 nih. Ini masih Kurtilas yang biasa ya, belum direvisi. Kayak gini udah bisa kelihatan kan formatnya. Dibanding KTSP ada sedikit perbedaan. Lalu lanjut ke format silabus. Nah, yang ini ke kurikulum 2013 yang revisi tahun 2016. Nggak terlalu beda emang. Cuma bisa dilihat perbedaan akan dari KTSP ke Kurtilas, dari Kurtilas ke revisi, atau bahkan dari KTSP ke Kurtilas revisi bisa kelihatan jelas perbedaan apa. Nah, dari format 3 silabus dan 3 kurikulum yang barusan teman-teman lihat, tentu pasti ngelihat perbedaannya kan. Mungkin teman-teman ngelihat cuma sedikit. Nah, karena itu di slide berikut ini kami akan coba mendiskusikan sekaligus menganalisis apa aja sih perbedaannya menurut kami, dengan mengambil salah satu poin dari 3 silabus tadi gitu. Nah, jadi dari silabus yang tadi ada satu poin yang bakal kami bahas. Apa sih perbedaannya di KTSP, di Kurtilas, dan di Kurtilas revisi? Kenapa di KTSP ada, kok di Kurtilas tiba-tiba jadi nggak ada? Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, langsung aja yang pertama akan dijelaskan oleh Aldila. Melanjutkan dari presentasi teman saya sebelumnya yang sudah membawakan pengertian silabus dan format 3 silabus pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, selanjutnya akan saya bawakan mengenai contoh materi berdasarkan 3 silabus pada kurikulum-kurikulum tersebut. Baik, di sini saya akan membawakan
contoh format silabusnya yang berisikan materi yang akan kami angkat selanjutnya, yang akan kami bahas selanjutnya. Oke. Baik. Seperti yang bisa dilihat di sebelah sini, saat ini kita sudah melihat untuk silabus KTSP pada mata pelajaran bahasa Inggris yang memiliki materi pelajaran merupakan text report. Pada KTSP ini, yang sebelumnya sudah disampaikan sama teman saya, terdapat 8 komponen, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu yang berupa menit, dan sumber bahan atau alat. Lalu dilanjutkan dengan silabus kurikulum 2013 pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi text report. Dapat dilihat di sebelah sini, untuk komponennya sendiri masih sedikit mirip ya. Untuk jumlah komponennya sendiri masih 8, namun ada penambahan pada nilai karakter dan pengurangan pada standar kompetensi. Yang sebelumnya ada, di sebelah sini tidak ada. Untuk di kurikulum 2013 tidak ada. Lalu untuk alokasi waktunya juga di sini sudah mulai berubah ke 8 jam pelajaran ya. Baik, lalu dilanjutkan dengan kurikulum 2013 revisi. Di sebelah sini masih mengangkat mengenai text report. Untuk kurikulum 2013 revisi ini baru part 1. Di sebelahnya ada lanjutannya lagi di sebelah sini. Baik, untuk di sebelah sini dapat terlihat untuk komponen-komponennya sudah berkurang cukup banyak. Pada silabus sebelumnya bisa terlihat ada 8 komponen yang mengisi, namun pada kurikulum 2013 revisi ini hanya ada 6 komponen yang sudah dibuat padat dan singkat, namun efektif. Dapat dilihat ada kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Di sini yang tidak ada adalah standar kompetensi dan nilai karakter. Nilai karakter yang tadi sudah disampaikan. Hal itu dikarenakan nilai karakter sudah dapat dibilang masuk ke dalam komponen penilaian dan standar kompetensi juga sudah berkurang atau bukan berkurang namun dihilangkan atau ditiadakan dari KTSP dari kurikulum 2013 sebelumnya yang awal. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai komponen-komponen itu sendiri, yaitu penjabaran pada materi text report. Baik. Standar kompetensi. Saya akan menjelaskan komponen pertama pada mata pelajaran bahasa Inggris tersebut. Standar kompetensi. Pada KTSP dapat dilihat sebelumnya bahwa dalam mata pelajaran bahasa Inggris tingkat 11 pada KTSP standar kompetensinya ialah memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal resmi dan berlanjut atau sustain dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu mengungkapkan makna dalam teks percakapan transaksional dan interpersonal resmi dan berlanjut atau sustain dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum 2013 tidak dapat terlihat adanya standar kompetensi baik di kurikulum 2013 maupun di kurikulum 2013 revisi seperti yang tadi sudah dapat dilihat pada format sebelumnya. Penjelasannya ada pada jika pada KTSP 2006 terdapat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar, pada kurikulum 2013 ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini dapat dilihat di bagian awal atau di atas bagian silabus, di atas format silabus itu. Jadi sebelum kita dijelaskan mengenai formatnya akan dijelaskan
menjelaskan mengenai standar kompetensi yang disingkat dengan KI. Terdapat KI 1 dan KI 2 pada kurikulum 2013, lalu KI 3 dan KI 4 yang dipisah. Dapat dilihat pada KTSP sebelumnya tidak ada, karena masih ada komponen standar kompetensi yang berdiri bersamaan dengan komponen-komponen lainnya. Lalu di kurikulum 2013 revisi pun sudah ada, namun perbedaannya adalah KI 1 sudah dibedakan dengan KI 2. KI 1 dan KI 2 sudah memiliki kelompoknya masing-masing sehingga ini dijadikan 4 kesatuan. Baik, kembali lagi kepada standar kompetensi. Melanjutkan yang tadi. Pada kurikulum 2013 atau K13 ada kompetensi inti yang disingkat KI dan kompetensi dasar. Mata pelajaran, jenis pendekatan pembelajaran, penilaian, dan lain-lain. Pada KTSP, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran, standar kompetensi lulusan mata pelajaran, yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Di sini kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Sementara pada kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Maksudnya ialah pada KTSP dijadikan berdiri sendiri karena masih memegang sifat dari silabus itu yang dahulu dianggap bahwa pelajaran harus mengikuti standarnya saat itu. Bukannya berarti sekarang itu tidak ada standar, namun untuk saat ini lebih fleksibel. Anak-anak dapat memilih sendiri apa yang mereka mau sesuai dengan jurusan atau minat mereka, tanpa dikekang harus memenuhi standar yang bukan minat mereka. Untuk singkatnya seperti itu. Lalu, kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi ditiadakan dikarenakan hal tersebut dan lebih menekankan pada KI yang tadi sudah disampaikan dan lebih lebih condong ke arah akhlak pada masing-masing siswanya. Baik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Risa, perkenalkan nama saya Nuraila Ramadhania, saya dari kelompok 4 akan melakukan presentasi melanjutkan slide sebelumnya yang dibawakan oleh teman saya Aldila Putri. Dan di sini saya membahas tentang kompetensi dasar. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa kami mengangkat materi pembelajaran pada tema text report. So, kita akan menjelaskan perbedaan tentang saya menjelaskan tentang kompetensi dasar, perbedaan kompetensi dasar di KTSP kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi, serta penjelasan apa perbedaan dari ketiga kurikulum tersebut. Ya, langsung saja. Pada KTSP tertulis merespon makna dalam teks fungsional pendek, misalnya seperti di banner, poster, pamflet, dan lain-lain. Dalam resmi dan tidak resmi yang menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar, dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum 2013 dikatakan membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks explanation lisan dan tulis dengan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Serta di kurikulum 2013 revisi terdapat menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks ilmiah faktual dengan menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual tentang orang, binatang, benda, gejala, dan peristiwa alam dan sosial. Sederhana sesuai dengan konteks pembelajaran di pelajaran di kelas 11.
Jadi penjelasannya dalam ketiga kompetensi dasar tersebut bisa kita lihat bahwa dalam KTSP siswa hanya merespon makna dalam teks fungsional yang ada di banner atau poster di sumber alat pelajarannya. Sedangkan di kurikulum 13, siswa harus dapat membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dalam beberapa teks explanation. Lalu, di kurikulum 2013 revisi, siswa harus menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi teks ilmiah faktual. Jadi garis besar itu, para KTSP merespon dalam K13 membedakan fungsi sosial dalam teks tersebut, dan kurikulum 2013 revisi, siswa diminta untuk menganalisis struktur teks. Dan lanjut, dalam kompetensi dasar juga ada mengungkapkan makna dalam bentuk teks fungsional pendek, misalnya di banner atau poster, pamflet, dan lain-lain. Resmi atau tidak resmi dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar, dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam KTSP mengungkapkan makna ya dalam bentuk teks fungsional, dan di kurikulum 2013 terdapat menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks explanation, lisan, dan tulis terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu di kurikulum 2013 revisi terdapat menangkap makna dalam teks ilmiah faktual, lisan, dan tulis sederhana tentang orang, binatang, benda, gejala, dan peristiwa alam dan sosial terkait dengan mata pelajaran lain di kelas 11. Dan di dalam KTSP, siswa diminta untuk mengungkapkan makna dalam bentuk teks fungsional pendek, seperti di banner atau poster. Nah, perbedaannya di kurikulum 2013, meskipun di sini di KTSP mengungkapkan di kurikulum 2013 siswa harus menangkap secara kontekstual terkait fungsi sosial dan lain-lain berupa lisan ataupun tulis sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu, disedangkan di kurikulum 2013 revisi, siswa menangkap makna dalam teks ilmiah, faktual, lisan, dan tulis tentang orang, binatang, dan lain-lain yang terkait dengan mata pelajaran lain di kelas 11. Jadi sebenarnya untuk di kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi di kompetensi dasar ini hanya berbeda sedikit ya, cuma sama-sama menangkap makna, beda dengan KTSP yang sebelumnya mengungkapkan makna. Untuk penjelasan kompetensi dasar, perbedaannya mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, dan terima kasih. Lanjut ke next slide yang akan dijelaskan oleh teman saya Asniatul Khairunisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asniatul Khairunisa. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, itu dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran dalam KTSP kurikulum 2013 dan juga kurikulum 2013 revisi. Dalam KTSP, siswa akan mendapatkan materi pembelajaran yaitu tentang poster, banner, dan juga pamflet. Sedangkan pada kurikulum 2013, materi pembelajarannya yaitu mengalami perubahan. Yaitu siswa akan mendapatkan beberapa materi pelajaran seperti mempelajari benda-benda non-manusia, mempelajari tentang fungsi sosial, itu siswa akan dapat diberikan gambaran alasan terjadinya suatu fenomena. Siswa diminta untuk memberikan informasi secara lisan maupun tulisan dengan tetap memperhatikan struktur teksnya, unsur kebahasannya, pengucapannya, tekanan atau intonasinya, dan juga tanda bacanya. Sedangkan dalam bentuk tulisannya, siswa diminta untuk membuat report tentang fenomena alam dengan tetap memperhatikan penulisan yang baik. Sedangkan dalam
kurikulum 2013 revisi, materi yang akan diterima oleh siswa tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013 sebelumnya. Siswa akan mempelajari tentang teks ilmiah atau report, baik lisan maupun tulisan, sederhana tentang benda dan juga peristiwa alam. Siswa akan mempelajari tentang fungsi sosial dengan cara mengamati dan menulis paparan fenomena alam, dan juga mempelajari struktur teks dan juga unsur kebahasaannya yang meliputi simple present, kata kerja yang menggambarkan fenomena alam, ejaan, tanda baca, dan juga penulisan yang baik dan benar. Baik, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatma Marlinda, saya dari kelompok 4. Di dalam silabus berisi beberapa komponen, diantaranya standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, pembelajaran, nilai karakter, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Baiklah, saya akan menjelaskan satu daripada komponen tersebut, yaitu komponen indikator. Pada dasarnya setiap komponen hampir sama terdapat pada kurikulum 13, kurikulum KTSP dan juga kurikulum 13. Tetapi pada kurikulum 13 revisi komponen indikator sudah ditiadakan. Kedua kurikulum tersebut, yaitu KTSP dan kurikulum K13, adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan dirintis pada tahun 2004. Kedua kurikulum tersebut sama-sama menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Baiklah, pada KTSP, indikator pembelajarannya adalah mengidentifikasi kata yang didengar dan memahami makna yang disampaikan oleh tutor atau merespon tindakan tersebut untuk meminta pendapat. Sedangkan pada kurikulum 13, siswa harus menganalisa, yang berarti siswa dituntut untuk mandiri serta berperan aktif dalam menanggapi atau mempelajari suatu materi pelajaran. Oleh sebab itu, di kurikulum ini cara belajarnya berbeda daripada kurikulum KTSP atau kurikulum sebelumnya, dengan beberapa pembelajaran yang diberikan sehingga pendidik harus berperan aktif di sini untuk memberikan atau membimbing para peserta didik untuk lebih aktif untuk mengungkapkan dan memberikan pendapat serta memberikan informasi yang diberikan dengan cara bebas dan meminta informasi lalu menyampaikannya di depan kelas dan menanggapinya secara bersama. Sedangkan di K13 revisi indikator sudah ditiadakan. Demikianlah penjelasan saya tentang komponen indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Diana Vianti. I'm going to explain about kegiatan pembelajaran. Oke, kita bisa lihat pada tabel kegiatan pembelajaran. Dalam KTSP, kegiatan pembelajarannya cukup beragam, seperti pembelajaran secara individu, kelompok, dan interaktif saat di kelas. Kita bisa lihat pada silabus yang ada di contoh. Di K13, peserta didik lebih ditekankan supaya lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sementara di K13 revisi lebih ditekankan pembelajaran melalui dua arah guna mencapai poin yang ada di silabus. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Risa dan teman-teman, perkenalkan nama saya Herda Febrianita.
saya dari kelompok 4 akan meneruskan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya mengenai perbedaan silabus KTSP dengan silabus kurikulum 2013 dan silabus kurikulum 2013 revisi. Ya. Nah, saya akan membahas tentang penilaian karakter yang kalau di slide kita ada di slide ke-22. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada slide di kolom KTSP tidak ada rincian karakter yang menjadi penilaian karena pada kurikulum KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek sikapnya. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013 yang lama. Pada kurikulum 2013 yang lama terdapat keseimbangan. Sudah ada keseimbangan antara aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Karena di sini terdapat kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial gitu. Nah, bisa kita lihat juga di kolom kurikulum 2013 pada slide ada rincian karakter yang menjadi penilaian, yaitu religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerja sama. Berbeda pada kurikulum 2013 revisi, di sini sudah terdapat penataan antar kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Jadi untuk penilaian KI 1 dan KI 2 itu sudah ditiadakan di di setiap mata pelajaran kecuali agama dan PPKN gitu. Nah, tapi walaupun sudah ditiadakan, RPP rencana pembelajaran itu masih mencantumkan KI 1 pada RPP-nya. Masih harus dicantumkan pada RPP ya. Nah, untuk kalau kita menjurus ke penilaiannya sendiri, untuk penilaian sikap itu biasanya diberikan penilaian dalam bentuk predikat dan deskripsi gitu. Predikat mungkin lebih ke A atau sangat baik, B baik, C cukup baik, dan D perlu bimbingan begitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang penilaian. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu mengenai kurikulum KTSP, penilaiannya sendiri lebih dominan atau menekankan pada aspek pengetahuan. Bisa kita lihat pada slide di kolom KTSP, siswa dinilai melalui performance tertulis, PG dan uraian. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang sudah mereka pahami itu dengan soal-soal tertulis dengan PG dan uraian. Selanjutnya yaitu dengan tugas portofolio gitu. Nah, kalau pada kurikulum 2013 yang lama sebelum direvisi, penilaian dilakukan secara otentik ya, dengan mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses pengerjaannya dan hasilnya juga. Jadi memang menjadi selalu ada kemungkinan bahwa jawaban yang benarnya itu nggak hanya satu ya. Jadi pada kurikulum 2013 guru juga mengukur bukan hanya hasilnya tapi proses kerjanya juga gitu, bukan semata-mata hanya hasilnya aja gitu. Siswa memperoleh beberapa penilaian nih, contohnya seperti pada slide di kolom kurikulum 2013, yaitu secara lisan, tertulis, penugasan, unjuk kerja, dan portofolio. Nah, pada lisan sendiri biasanya pelaksanaan tesnya itu dilakukan dengan tanya jawab ya, dengan tanya jawab secara langsung dengan gurunya. Nah, kalau untuk tertulis, tes tertulisnya ini biasanya menggunakan soal-soal. Nah, lalu untuk penugasan
pemberian tugasnya ini untuk mengukur kemampuan mereka terhadap materi yang sudah disampaikan gitu. Nah, untuk kerjanya, nah di sini penilaiannya yang kita yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka dapat ke keterampilan ke dalam berbagai tugas gitu. Nah, yang terakhir untuk portofolio kegiatan ini menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode. Jadi selama satu periode materi-materi yang sudah kita sampaikan itu mereka harus membuat portofolio mengenai materi-materi tersebut gitu. Cukup berbeda dengan kurikulum 2013 revisi. Di sini siswa memperoleh penilaian dari ketepatan dan kesesuaian. Jadi di sini sudah dinilai melalui ketepatan dan kesesuaian dalam menyampaikan dan menulis teks ilmiahnya, lalu dinilai melalui kesungguhan siswanya, nih dia sungguh-sungguh gak nih ngerjainnya gitu. Nah, terus dinilai juga melalui ketepatan dan kesesuaian menggunakan strateginya. Nah, untuk penilaian portofolionya sendiri yaitu siswa memperoleh penilaian dari kumpulan-kumpulan catatannya sendiri, karena memang pada kurikulum 2013 revisi ini kita mengedepankan atau yang menjadi center itu adalah siswa, jadi memang siswa dituntut untuk lebih aktif gitu. Begitu juga dengan tulisannya sendiri, jadi mereka dituntut untuk lebih kreatif dengan menulis apa yang mereka dapatkan. Bisa juga dengan belajar hasil teks dan latihan, catatan atau rekaman penilaian diri dan penilaian sejawat berupa komentar atau cara penilaian lainnya. Penilaiannya juga sudah melalui proses pembaharuan dan perbaikan sistem. Di sini penilaiannya tidak hanya dilihat hanya dari angka, tapi juga kemampuan siswa dan akhlak dari siswa tersebut dalam proses pengerjaan gitu. Nah, pada kurikulum 2013 revisi, jika ada dua nilai praktik dalam satu KD, misalkan pada KD 3.1 nilainya 90 dan pada KD 3.2 nilainya 88. Nah, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi, yaitu KD 3.1 yang mendapatkan nilai 90 begitu. Nah, perhitungan nilai keterampilan dalam satu KD ditotal dari prakteknya, produknya, dan portofolionya, dan diambil sudah dijumlah dan diambil nilai rata-ratanya begitu. Untuk pengetahuan, bobot penilaian hariannya dan penilaian akhir semester itu sama. Skala penilaiannya juga menjadi 1 sampai 100 begitu. Itu tadi penjelasan saya mengenai penilaian karakter dan penilaian pengetahuan yang ada pada silabus KTSP kurikulum 2013 dan 2013 revisi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik, semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti juga. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Sajidah. Setelah penjelasan beberapa komponen dari anggota kelompok lainnya tentang materi text report silabus kelas 11 pada kurikulum KTSP K13 dan K13 revisi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan alokasi waktu pada kurikulum KTSP K13 dan K13 revisi. Kita bisa melihat di PPT ya sebelumnya masing-masing alokasi waktu pada masing-masing kurikulumnya ya. Oke, dalam KTSP siswa itu tatap mukanya 8 kali 40 menit.
ke-13 revisi itu 8 jam pelajaran, ke-13 revisi 4 kali 2 jam pelajaran. Maksudnya itu pada kurikulum KTSP untuk kegiatan mandiri tidak terstruktur menggunakan sistem SKS sesuai aturan, yaitu 40 menit tatap muka. Jadi dibagi 20 menit kegiatan terstruktur dan 20 menit kegiatan mandiri tidak terstruktur. Sedangkan untuk K13 itu 1 jam per minggunya itu ditambahkan. Jadi menjadi 8 jam pelajaran. Mata pelajarannya itu terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah umum. Sedangkan di K13 revisi itu hampir sama dengan kurikulum K13, yaitu 8 jam pelajaran. Adapun komponen lainnya yaitu sumber alat belajar. Sumber alat belajar di materi text report, yaitu pada kurikulum KTSP itu menggunakan ESOL online, English online, dan English K6 modul. Sedangkan di K13 itu menggunakan buku mata pelajaran bahasa Inggris dari Kemendikbud ya, dan kamus bahasa Inggris, dan dari pengalaman peserta didik dan guru. Sedangkan di K13 revisi itu menggunakan CD, VCD, audio, menonton film berbahasa Inggris, mendengarkan lagu berbahasa Inggris, serta mencari dari sumber internet. Jadi pada saat KTSP itu siswa tidak mempunyai modul ya, karena belajarnya itu alat belajarnya itu menggunakan berbasis online gitu. Sedangkan di K13 itu siswa diharapkan mempunyai mempunyai buku mata kuliah bahasa Inggris atau sering disebut itu LKS gitu ya. Jadi siswa itu diharapkan setiap sekolahnya itu di setiap sekolahnya untuk membeli buku pelajaran bahasa Inggris gitu, serta alat belajar lainnya itu dari pengalaman peserta didik. Mungkin peserta didik dan guru itu bercerita gitu di depan kelas, bercerita pengalaman pribadi mereka gitu, gitu. Oke, sedangkan di K13 revisi itu menggunakan VCD, CD, terus menonton film berbahasa Inggris ya. Jadi guru itu ngajar, terus kayak pasang proyektor untuk menonton film bahasa Inggris, atau siswa itu diwajibkan membawa headset atau untuk kayak praktek untuk mendengarkan lagu berbahasa Inggris gitu. Terus ada pun juga membaca koran atau majalah berbahasa Inggris. Ada juga mencari dari sumber internet. Jadi itu KTSP dan K13 revisi itu hampir sama ya, menggunakannya itu online, berbasis online gitu. Oke. Jadi itu pada kurikulum KTSP dan K13 revisi itu siswa itu berpatokan itu pada internet gitu atau online gitu. Sedang di K13 itu siswa berpatokan pada buku LKS. Oke, sekarang yang terakhir yaitu simpulan perbedaan kurikulum KTSP, K13 revisi, materi bahasa Inggris pelajaran text report. Tapi ini secara umum ya, hampir setiap kurikulum itu di antara 3 kurikulum KTSP, K13,
K13 revisi kelas 11 itu hampir semuanya itu memiliki kemiripan. Dan yang hampir sama dan ada itu KTSP dan K13. Dan K13 revisi itu hanya mempunyai 6 komponen. Tapi komponen yang paling inti itu kayaknya satu kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Tapi adapun standar penilaian di kurikulum KTSP itu lebih menekankan pengetahuan. Sedangkan di K13 itu menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil dari belajar itu sendiri. Sedangkan di K13 revisi itu penilaian sikap itu sudah ditiadakan. Dan terakhir itu sumber alat belajar ya, simpulan dari biasanya kan belajar itu yang paling penting kan sumber alat belajarnya gitu kan. Sumber alat belajarnya itu kurikulum KTSP dan K13 revisi itu hampir sama, yaitu berbasis online. Sedangkan K13 itu masih menggunakan modul dan dari pengalaman si guru dan si peserta. Oke. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.